Ketika bel itu berbunyi, seorang pria kesakitan namun semua temannya tidak memedulikannya karena dianggap bercanda. Saat ia bangkit, tiba-tiba matanya sudah memutih dengan tatapan kosong. Kemudian pria itu sujud dan menghantamkan kepalanya berkali-kali sampai kepalanya pecah dan berdarah. Semua temannya mencoba menahannya dan kemudian ia kembali terdiam. Ia sempat melihat teman-temannya dengan mata putihnya, kemudian ia menghantamkan kepalanya lagi ke bingkai kaca di depannya. Tidak hanya sekali, namun kembali menghantamkan kepalanya ke bingkai kaca itu tanpa merasa kesakitan. Sampai kemudian pria ini lalu berlari di antara teman-temannya untuk melompat keluar jendela dan ia pun tewas dengan mengenaskan. Sebelum kejadian tersebut, sekelompok murid berkarya wisata ke sebuah tempat. Awalnya memang terlihat menyenangkan, mereka menikmati karya wisata mereka. Namun tiba-tiba ada seorang murid yang heran ada sebuah aplikasi yang menginstal sendiri di HP-nya. Ternyata tertulis di sana bahwa mereka akan memainkan game Mafia. Dan ketika sebuah amplop dikirim, wanita ini membukanya dan berkata bahwa ia menjadi seorang warga. Ternyata pesan tersebut didapat kepada semua murid yang ada di sana. Kira-kira siapa yang menjadi mafianya ya guys? Semua murid tentu awalnya mengira ini hanyalah permainan mafia biasa, dan memilih salah satu murid yang sering bercanda untuk dijadikan kandidat mafia yang akan dibunuh. Mereka mulai merasa aneh karena di gedung ini tidak menemukan sinyal, dan telepon tidak berfungsi. Begitulah kemudian mereka semua berkumpul di koridor ini dan menyaksikan HP mereka yang mulai menghitung mundur. Karena pria ini mendapat suara terbanyak, dialah yang akan dihukum mati. Saat pria ini merasa kesakitan, mereka tidak mempercayainya karena dianggap hanya bercanda dan menyuruhnya berhenti. Begitulah kemudian ia menjadi gila dan membunuh dirinya sendiri. Ketika mata pria ini memutih, tiba-tiba mereka berdua menghantamkan kepala mereka satu sama lain. Setelah sebuah kejadian mengejutkan, sebuah bel berbunyi dan kemudian para murid ini tertidur serentak. Esok paginya mereka semua terbangun dan merasa kebingungan satu sama lain. Mengira hanya mimpi, wanita ini keluar untuk mengecek dan benar ada teman mereka yang tewas bersimbah darah di sana. Tiba-tiba serentak HP mereka berbunyi dan mendapatkan sebuah pesan misterius kembali. Sebuah pengumuman mengatakan salah satu teman mereka tewas dan ia adalah seorang mafia. Ketika mereka mencarinya di kamar mandi, ternyata ada sebuah darah di lantai. Pria ini pun membuka pintu itu dan kaget sudah ada temannya tewas di sana. Para murid ketakutan dan kemudian mereka mencoba keluar dari gedung mengerikan ini. Namun baru saja mendekat ke arah jalan, tiba-tiba sebuah bel mematikan itu berbunyi. Dan pengumuman mengatakan bahwa mereka harus bermain di dalam batas yang sudah ditentukan. Artinya mereka tidak bisa keluar dari tempat ini. Ternyata sudah ada garis yang digambar di sekeliling gedung ini. Namun karena ada salah satu murid yang kehilangan akal sehatnya karena takut, ia pun berlari keluar dan melewati garis yang sudah menjadi batas mereka keluar. Salah satu temannya ternyata ikut keluar bersamanya ketika temannya mulai merasa kesakitan. Karena melewati batas itu artinya mereka akan menerima sanksi dari sistem. Kemudian mereka berdua sama-sama merasa kesakitan seperti teman mereka sebelumnya. Seketika mata pria ini memutih dan kehilangan kesadaran. Begitu juga temannya. Dan mereka berdua kemudian menghantamkan diri masing-masing. Berkali-kali mereka melakukan tanpa bisa teman-temannya membantunya karena tidak bisa keluar dari garis. Kepalanya sudah bocor namun ia tidak bisa merasakan kesakitan. Sampai kemudian salah satu pria mengambil batu dan kemudian menghantamkan kepalanya menggunakan batu sampai kemudian dirinya tewas. Apakah sebenarnya bahaya yang mengancam mereka semua? Karena melanggar batas putih, pria ini kemudian matanya memutih dan kehilangan kesadaran. Kemudian di depan teman-temannya ia mencongkel matanya sendiri tanpa merasakan sakit, hingga membuat matanya berdarah. Sampai kemudian ia terguling jatuh dan tertusuk sebuah rantai tajam, dan akhirnya tewas di depan teman-temannya yang tidak dapat menolong. Kini semua murid harus terjebak di pulau ini dan harus bermain mafia game hingga akhir. Kini semua murid berkumpul di ruang olahraga, dan memutuskan untuk tidak memilih kandidat mafia lain di jam 12 malam. Awalnya merasa gembira karena tidak terjadi apapun. Tiba-tiba bel kematian itu berbunyi, dan sistem berkata mereka harus memilih salah satu mafia, jika tidak mereka semua akan mati. Handphone mereka berbunyi, dan ketika salah satu ingin mengambilnya, ketua kelas menahan mereka karena harus menunggu sedikit lagi. Tiba-tiba saja ada suara orang terjatuh dari atas. Matanya sudah memutih padahal ia jatuh dari ketinggian, namun wanita ini tetap berdiri tanpa merasa kesakitan. Tak lama ia berdiri, ada salah satu pria lagi terjatuh menimpa dirinya dan mereka mati. Bel kematian mengumumkan bahwa mereka berdua
berdua adalah seorang warga. Akhirnya karena panik mereka semua berlarian ke tengah dan mencoba berebutan mengambil HP mereka karena tidak mau mati sia-sia. Salah satu murid sudah ada yang berubah matanya menjadi putih. Ketua kelas sudah terlihat akan berubah dan tidak berdaya lagi. Ternyata ia yang berubah memutuskan aliran listrik dan memakannya. Otomatis keadaan ruangan menjadi gelap dan mereka harus berlarian ke sana kemari mengambil HP mereka. Sedangkan temannya tewas memakan aliran listrik itu. Di dalam permainan mafia ini, wanita yang terpilih dengan suara terbanyak. Ia menangis memohon kepada mereka, dia adalah seorang warga. Bel tanda hari sudah malam kembali berbunyi, dan kemudian mereka semua pun tertidur. Paginya saat mereka bangun, wanita ini kaget melihat temannya masih tertidur dan tidak bangun. Ternyata pengumuman mengatakan bahwa wanita ini dieksekusi mafia dan akhirnya harus mati. Kini semua orang marah kepada ketua kelas karena dialah yang memberi ide untuk mengumpulkan HP mereka. Karena hal itu membuat jadi banyak korban. Ketika ia pergi, ia tidak sengaja bertemu mayat wanita yang sebelumnya terpilih menjadi kandidat mafia dengan suara terbanyak. Untuk menghormati korban, mayat mereka semua ditutup dan akan dikumpulkan dengan layak dan dipindahkan di ruang pendingin agar tidak bau. Karena permainan mafia ini tidak bisa mempercayai satu sama lain, membuat mereka semua harus saling tuduh-menuduh karenanya. Tiba-tiba murid ini mendapat notifikasi bahwa dirinya terpilih menjadi kandidat yang dicurigai seorang mafia. Akhirnya untuk menyelamatkan dirinya, ia mengajak temannya yang lain untuk memilih pria yang memilih dirinya. Akhirnya kelompok ini memutuskan untuk memilih pria pembuli itu sebagai kandidat mafia. Pria inilah yang dipilih mereka agar menjadi suara yang adil. Wanita ini masih penasaran tempat di ruangan mayat dan mencoba memasuki terowongan itu sendirian. Namun saat berjalan, tiba-tiba ia terjatuh karena lantainya ambruk ke bawah. Kini wanita ini terbangun di ruangan yang berbeda. Pria yang berdarah-darah ini terpilih menjadi kandidat mafia dengan suara terbanyak. Lalu ia menancapkan kapak yang dipegangnya ke kepalanya sendiri. Ia pun langsung tewas saat itu juga. Sistem pun memberi info bahwa Park Woo-ram adalah seorang mafia. Akhirnya mereka berhasil mendapatkan satu mafia yang asli. Ternyata pria inilah yang membunuh wanita di ruang olahraga tersebut. Mereka semua syok, tidak percaya. Sebelum bel tanda mereka tidur berbunyi, semua segera berlari bubar bersembunyi dari mafia. Ada yang bersembunyi di kamar bersama-sama. Ada pula yang masuk ke toilet sendiri agar lebih aman. Kini mereka semua ketakutan karena ketika malam tiba, mereka bisa menjadi target mafia selanjutnya yang akan dibunuh. Begitulah kemudian nada itu berbunyi dan mereka semua tertidur. Sebuah pengumuman esok paginya mengatakan bahwa salah satu murid tewas dan dia adalah seorang warga. Padahal ia saat itu bersama pacarnya. Kini ia harus menangis tidak berdaya kehilangan kekasihnya. Di ruangan berbeda mereka mencoba memeriksa CCTV dan wanita pintar inilah yang akan mencoba memperbaiki file CCTV tersebut. Ternyata setelah menunggu lama, wanita ini berhasil membobol CCTV itu. Tapi keanehan terjadi dan tiba-tiba CCTV itu rusak dan muncul api yang besar dari mesin itu. Yang artinya mereka semua tidak boleh membobolnya untuk mencari siapa mafia tersebut. Malamnya kembali mereka berkumpul di kolam renang untuk memutuskan siapa mafia selanjutnya. Ternyata kini mereka semua memilih sesuai dengan masing-masing mereka sehingga tidak akan ada satu orang dengan suara terbanyak agar mereka semua bisa selamat. Awalnya lagi-lagi mereka semua menganggap ini berhasil. Tapi tiba-tiba pengumuman mengatakan bahwa ketua kelas dan siswa perempuan ini mendapat suara imbang dan mereka harus memilih salah satu, jika tidak mereka semua yang akan mati. Lampu tiba-tiba padam saat itu juga. Akhirnya ketua kelas menyerahkan dirinya dengan berkata dia adalah mafia. Tentu mereka yang mengenalnya tidak terima karena ia bukanlah mafia. Ketua kelas pun akhirnya berubah matanya menjadi putih dan ia kemudian terjatuh ke dalam kolam.